Halo, assalamualaikum guys. Ketemu lagi sama gue Rizky. Di video kali ini gue mau unboxing paket nih guys. Sesuai dengan judul thumbnailnya, di sini udah ada paketan nih. Gue baru aja beli pelet di marketplace di Tokopedia. Jadi pelet gue udah 2 hari habis nih guys. Ikan gue kemarin udah puasa, harusnya kan puasanya sebenarnya jadwalnya hari Minggu, cuman karena peletnya habis jadi kemarin puasa. Tapi sesekali gue kasih kucing rebus. Paketnya langsung aja gue buka. Ini dia guys paketnya, peletnya. Ini kemasan repack ya guys. Ntar kita buka dulu biar jelas isi paketnya. Kalau di foto di Tokopedia-nya, di tokonya sih ini peletnya di vakum, cuman ini nggak di vakum ternyata. Nah ini dia guys peletnya guys. JPD Sorry, size-nya small, tipenya sinking, beratnya 500 gram guys. Expirednya masih 2024. Ini gue beli repack untuk kemasan aslinya nanti gue kasih tunjuk di sini guys. Jadi gue mau sedikit cerita tentang JPD Sorry ini. Nah, di penggemar ikan koi, brand JPD itu udah terkenal guys. JPD itu singkatan dari Japan Pet Design. Nah, di Jepangnya sendiri JPD ini juga salah satu pelet populer untuk ikan koi ya. Dan ikan-ikan dari JPD ini juga beberapa banyak yang udah champion ya. Nah seperti Saki Hikari, JPD juga banyak tipenya guys. Yang gue beli ini tipe Sorry, JPD Sorry. Kenapa gue pilih JPD Sorry ini? Jadi kalau di Saki Hikari untuk pertumbuhan itu ada namanya Saki Hikari Growth. Nah kompetitornya dari JPD ini itu variannya itu namanya Sorry. Nah jadi JPD Sorry ini untuk ke pertumbuhan ya. Jadi sebenarnya tujuannya sama kayak Saki Hikari Growth. Dan untuk harganya sendiri ini jauh lebih murah guys. Sekarang itu Saki Hikari Growth itu nggak tahu ya, karena demandnya banyak, supply-nya sedikit, jadi harganya naik terus guys. Bahkan sekarang ada yang jual sampai 100 ribuan, 500 gram itu. Nah kalau JPD Sorry ini cuma 70.000 berapa gitu, 72.000 apa kalau nggak salah, 500 gramnya. Jadi jauh lebih murah. Dan kalau hasilnya ternyata sama dengan Saki Hikari, mungkin ini bisa jadi pilihan sih buat kalian. Nah dengan pelet 500 gram ini biasanya sih gue menghabiskannya sih sebulanan lebih lah. Nggak sampai sebulan ya, tergantung, balik lagi tergantung sama jumlah pemberiannya ya. Sedikit mengulas tentang size peletnya. Ini kalau dilihat size peletnya tuh mirip banget sama mungkin ya sama Saki Hikari Growth. Bentuknya juga sama dan ukurannya juga sama. Kalau dari baunya sendiri juga mirip-mirip bau amisnya.
Kalau untuk kandungan protein dan segala macamnya nanti gue coba cari, kalau ada gue tampilin di sini ya guys. Nah, buat kalian yang belum tahu ya, Saki Hikari Growth yang banyak beredar di pasaran itu sebenarnya kan pelet ikan koi ya. Begitu juga dengan JPD Sori ini. Ini tuh sebenarnya peruntukannya untuk ikan koi. Nah, karena kita untuk ikan mas koki, jadi amannya tuh kita cari yang size-nya tuh yang S ya, yang paling kecil. Karena bahkan kalau yang pelet ikan koi Mizuho itu yang S-nya aja gede banget, lebih gede dari S yang biasa di Saki Hikari. Dan sebelumnya kan gue pakai sebulan belakangan ini gue ngabisin Hikari Lionhead ya. Sebenarnya nggak ada masalah sama Hikari Lionhead itu, menurut gue bagus-bagus juga. Cuman ya gue seperti biasa, gue mau variasi aja gitu, pengen coba-coba. Dan gue sendiri menganut sebenarnya pelet itu bukan segalanya guys. Jadi kesempurnaan ikan, bagus atau enggaknya ikan itu enggak sepenuhnya bergantung sama pelet yang kalian kasih. Jadi misalnya ikan gua nih, gua push pakai pelet premium, itu enggak menjamin ikan-ikan gua bakal jadi perfect gitu, jadi bagus. Enggak juga. Balik lagi ke gen, balik lagi ke proporsi badannya ya. Dan untuk sebagai penghobi mencoba-coba banyak merek pelet untuk ikan mas koki sih sah-sah aja sih menurut gua. Jadi ya gue sendiri sih netral sih, nggak berpihak sama yang pro atau yang kontra sama penggunaan pelet ya. Jadi balik lagi ke tujuan kalian pelihara ikan gitu. Kalau gue kan penghobi ya, jadi di satu sisi gue juga paham gitu kalau ikan tuh ya, kalau gue tujuannya untuk melihat bagus atau enggaknya ikan itu ya gue harus tahu ikan mana yang memang proporsinya bagus, terus genetiknya bagus. Jadi kalaupun gue push pakai pelet premium ya kasarnya sebanding lah gitu. Apalagi kalau untuk seller ya, karena ketika seller itu punya ikan yang memang sebenarnya genetiknya kurang bagus, terus dikasih pelet premium di push gitu, itu akan makan cost banyak ya. Jadi makanya ya baik lagi sih kalau menurut gua, tergantung ke tujuan kalian. Oke guys, mungkin segitu aja video kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Please banget buat kalian yang udah nonton dan belum subscribe, klik subscribe-nya guys. Karena dengan banyaknya subscriber yang gue dapat, itu akan menjadi penyemangat gue untuk terus nih continue bikin konten-konten baru lagi. Buat kalian yang punya masukan atau saran atau pertanyaan bisa tulis di kolom komentar juga ya guys. Oke, terima kasih yang udah nonton. Gue Rizky pamit.